Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama makul hukum bisnis, di mana saya akan menjelaskan tindak pidana pencucian uang, di mana dalam pengertiannya di sini tindak pidana pencucian uang dalam istilahnya tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarvet. Strafbaarvet terdiri dari tiga kata, yakni straf, bear, dan vet. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Bear diterjemahkan dapat atau boleh. Vet diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi tindak pidana di sini merupakan pelanggaran hukum di mana baik sengaja maupun tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika sudah melanggar hukum, maka harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut. Karena sudah tertera dalam undang-undangnya bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana, maka orang tersebut itu harus dihukum. Itu dalam undang-undangnya. Sedangkan pencucian uang merupakan metode atau menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Jadi pencucian uang ini adalah istilahnya menyembunyikan atau memindahkan uang tersebut. Hal tersebut dimulai dengan adanya transaksi keuangan dan mencurigakan yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahan hukum, pentransferan, pembayaran atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Tindak pidana pencucian uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas pemindahan. Jadi saya sudah jelaskan bahwa tindak pidana di sini pencucian uang ini adalah sebagai aktivitas pemindahan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir maupun individu yang melakukan tindak korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya. Jadi contohnya yaitu orang pencucian uang itu seperti korupsi dan narkotika. Itu adalah sebuah tindak pidana. Bagaimana tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sasaran dan undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layaring, dan integration. Jadi undang-undang ini adalah untuk pemberantasan orang yang tindak pidana atau orang yang pencucian uang. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di sini ada tiga. Yang pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Jadi pencucian uang ini terkadang dialihkan kepada ke orang lain dan atau dihibahkan. Itu kebanyakan seperti itu. Terkadang ditukar barang berharga, mata uang, menukar dengan mata uang. Itu kebanyakan seperti itu. Yang kedua ini menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima
menguasai, menempatkan transferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan ini diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Itu yang nomor 3. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pencucian uang yang mana sudah disinggung oleh pemateri pertama, bahwa pengertian pencucian uang di sini merupakan suatu tindakan kejahatan berupa penggelapan ataupun menyamarkan dana atau aset yang bukan haknya oleh oknum atau seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, perilaku ini bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri atau menggandakan kekayaannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada proses tindak pidana pencucian uang, yang mana pada umumnya proses pencucian uang di sini ada 3 tahapan. Yang pertama di sini ada penempatan ataupun yang biasa disebut dengan placement. Yang kedua di sini ada transfer, pelapisan ataupun yang disebut dengan layering, dan yang ketiga yakni menggunakan harta kekayaan atau yang disebut dengan integration. Nah, ketiga tahapan tersebut merupakan suatu proses yang sering dilakukan oleh oknum ataupun pihak pencucian uang. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama di sini ada placement ataupun penempatan. Nah, penempatan pada proses tindak pidana pencucian uang di sini merupakan upaya untuk menempatkan dana ataupun aset yang didapatkan dari hasil sebuah kegiatan tindak kriminal ataupun tindak pidana pencucian uang menuju sistem keuangan. Nah, yang dimaksud dengan sistem keuangan di sini bisa berupa penyimpanan aset ataupun dana kepada bank dengan memberikan biaya pada suatu usaha. Yang kemudian hal tersebut ataupun perilaku tersebut dibuat seolah-olah menjadi kegiatan yang sah ataupun legal. Seperti halnya memberikan suatu kredit ataupun pembiayaan yang menjadikan kas sebagai kredit. Nah, di sini saya akan memberikan contoh proses penempatan tindak pidana pencucian uang, yang mana contohnya di sini yakni berupa membeli barang ataupun aset dengan harga dan nilai yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang selanjutnya di sini ada proses layering ataupun yang disebut dengan transfer ataupun pelapisan. Nah, pada proses kedua, sebelum memasuki proses kedua ini, biasanya oknum pencucian uang di sini akan melakukan tahapan yang pertama terlebih dahulu, yakni penempatan. Nah, setelah penempatan tersebut sudah dilakukan, biasanya oknum pencucian uang di sini akan melakukan yang namanya transfer. Nah, proses pentransferan di sini dilakukan karena untuk memisahkan dana hasil pencucian uang dari sumbernya. Tidak hanya itu, tahapan ini juga bisa dilakukan dengan cara transaksi finansial bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal muasal dana tersebut. Yang selanjutnya pada tahapan yang terakhir ataupun yang ketiga di sini yakni menggunakan harta kekayaan ataupun yang disebut dengan integration. Nah, hal ini merupakan upaya untuk menggunakan dana ataupun aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dilakukan dengan cara menikmati secara langsung dan melakukan investasi ke berbagai instrumen. Inilah ketiga tahapan dari proses pencucian uang. Nah, yang mana sebab dan tujuan dari tindak pidana pencucian uang di sini yakni untuk menggelapkan ataupun menyamarkan dana ataupun aset dari sumbernya. Dan begitu, hasil dari kegiatan tindak pidana pencucian uang di sini bisa digunakan dengan sesuka hati tanpa takut ada pihak yang mengetahuinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pencucian uang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kelompok 11. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.